Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin potato cheese bread. Kalau sebelumnya aku pernah bikin yang sweet potato cheese bread, kali ini aku bikin yang versi kentangnya. Dan masih dengan bentuk yang mini-mini ya teman-teman. Karena kalau terlalu besar takut nggak habis, jadi aku bikin yang versi mini-mini aja kayak gini. Ini bisa banget buat ide jualan atau ide jualan frozen food ya. Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama, di sini aku sudah siapkan 450 gram kentang dan potong-potong lalu cuci bersih ya. Ini aku timbang setelah dikupas teman-teman. Dan ini mau aku rebus atau boleh juga dikukus sampai kentangnya matang. Nah, sambil menunggu kentangnya matang, aku mau bikin adonan kulitnya dulu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan garam, lalu tambahkan margarin yang udah dicairkan dan tambahkan susu cair ya. Kemudian ini diaduk menggunakan tangan aja, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau teman-teman gak mau pakai susu cair supaya lebih ekonomis, boleh juga menggunakan air. Tapi menurut aku lebih enak menggunakan susu cair ya. Nah ini kalau udah tercampur rata seperti ini dan sampai setengah kalis, ini sudah cukup ya teman-teman, gak perlu sampai kalis elastis. Kemudian bulatkan adonan dan aku mau istirahatkan minimal 30 menit supaya adonannya elastis dan membentuk gluten. Nah ini kentangnya udah matang dan udah empuk, kemudian angkat dan tiriskan. Selagi masih panas, haluskan kentang menggunakan apapun. Di sini aku pakai penghalus kentang atau boleh juga menggunakan gelas ataupun ulekan ya, sesuai selera aja. Nah, kalau sudah dipastikan kentangnya halus, kemudian di sini aku mau tambahkan seasoning. Aku pakai garam dan juga lada bubuk ya, teman-teman. Sesuai selera aja, dirasa cukup asin atau gurih itu sudah cukup ya. Di sini aku masing-masing pakai setengah sendok teh. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini sudah siap untuk dibentuk. Nah, supaya hasilnya sama, ini tuh aku timbang ya, teman-teman, atau bagi menjadi 16 bagian. Nah, untuk ditimbangnya di sini tuh aku timbang sekitar 25 gram ya. Dan untuk membentuknya ini dipipipikan seperti ini aja, seperti bentuk perkedel ya teman-teman. Nah kayak gini cukup, lakukan hingga selesai. Nah ini dia hasilnya, jadi 16 pieces isian kentangnya ya teman-teman. Ini sisihkan dulu. Dan untuk kulitnya di sini sudah aku istirahatkan selama 30 menit, jadi lebih elastis kulitnya ya teman-teman. Kemudian bagi menjadi 16 bagian juga untuk kulitnya, atau boleh juga ditimbang ya. Setelah ditimbang, langsung aja kulitnya mau aku bulat-bulatkan seperti ini supaya nanti membentuknya itu gampang ya menggilasnya. Nah ini bulat seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semua kulit dibulat-bulatkan, ambil satu adonan, kemudian gilas tipis membentuk bulat ya teman-teman. Di sini aku gilasnya menggunakan rolling pin. Kalau kalian nggak punya rolling pin, mungkin bisa menggunakan botol ataupun gelas yang rata ya. Nah kalau sudah dirasa tipis, ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian aku beri keju mozzarella yang udah diparut, lalu beri kentang isian yang tadi udah kita bikin, kemudian keju mozzarella lagi. Untuk keju mozzarellanya di sini aku timbang masing-masing 15 gram untuk satu pieces seperti ini ya, lalu diparut. Nah kemudian dilipat, pastikan tidak ada bagian yang terbuka sambil direkat-rekatkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku gilas sedikit aja sampai agak pipih kayak gini. Nah ini sudah cukup, lakukan hingga semuanya selesai. Nah ini adonan yang udah siap untuk dipanggang ya teman-teman. Hasilnya jadi 16 pieces. Di sini aku panggang menggunakan teflon yang udah dipanaskan, kemudian beri sedikit margarin supaya adonannya itu matangnya merata dan tidak terlalu kering ya. Ini aku panggang di teflon menggunakan api yang paling kecil aja ya teman-teman.
Kalau satu sisi dirasa sudah agak kecoklatan, ini langsung aja dibalik dan panggang lagi hingga kedua sisi kecoklatan atau bagian pinggirnya itu udah kelihatan matang ya teman-teman. Nah, ini kuenya udah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kalau teman-teman mau buat untuk frozen food, dipanggangnya sebentar aja lalu bisa langsung disimpan. Nah, ini dia hasilnya potato cheese bread yang pernah viral, dan ini aku bikin versi mininya. Ini bisa banget dijual sekitar 5 sampai 6 ribu atau sesuaikan dengan modal yang kalian keluarkan ya. Tuh, ini tuh enak teman-teman, gurih dari kentang dan juga kejunya, dan ini lumer banget ya. Kalau kalian lebih mau lumer lagi, bisa isian kejunya itu dibanyakin lagi ya. Ini tuh enak dan ngenyangin banget. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.